Tapi menurut saya itu Islam sih, kata saya sih. Oke. Soalnya beda lah, dari auranya saya tahu cahayanya gitu, dari energi positif atau negatif kan ya, bisa ketahuan dari energinya dia sendiri gitu. Cuman dia ini lebih utamakan ke kewibawaan. Dia emang untuk yang memiliki pangkat bagus gitu kan. Jadi si pemilik hatinya adem. Saya juga lihat ini sumringah bongbong. Rasanya itu bongbong kalau megang ini gitu kan, adem gitu lah. Adem. Intinya ya bisa buat nangkal juga. Buat protek juga ada ya. Iya bisa. Oke. Insya Allah kalau ya walau alam ya. Iya. Insya Allah lah kalau untuk lurah sih bisa sih. Calon lah buat untuk mencalonkan gitu. Lurah. Jadi omongan kita itu jadi disenengin orang. Disenengin orang. Dari ucapannya. Oke. Ya kan? Gitu. Tapi dibawa. Oke. Nah, susah kan bawanya kan, panjang sekali kan. Gitu. Enggak. Ini enggak ini sahabat Pusaka Jawa. Ini kenapa saya angom? Ini bikinnya malam. Kopinya langka maning. Allah, nginung orang tahu. Sabaskom. Tak inung. Coba Mas Gege jelasin yang tadi digali dari situ. Ya, bisa tadi ya untuk protek ya bagus. Jadi misal ada kiriman atau apa, nanti ada yang nangkis gitu, bisa tanpa kita harus ngelakon lah cara bahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah rumah tangga, musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Kali ini sahabat Pusaka Jawa masih dengan guest star saya, spiritualis muda, yaitu Mas Gege. Akun YouTube-nya Jalan Lentera ya Mas Gege. Mudah-mudahan Mas Gege hidupnya berkah. Amin. Dalam arti begini, Mas Gege kan hidupnya memang banyak menolong orang. Pasti kan banyak didoakan orang ya Mas Gege. Walaupun maaf nih, setelah menolong orang kan mendapatkan bisaroh bahasannya ya. Iya. Bahasannya bisaroh. Bisaroh kan ya Allah kan orang bekerja kan dikasih ya wajar ya Mas Gege ya. Iya. Tapi nilai bisaroh itu tidak seimbang kalau hitung-hitungan dengan kerjaan ya Mas Gege. Cuman resikonya seperti. Tapi ya itu sudah jalan hidupnya Mas Gege. Kalau saya pedagang, Mas Gege jadi spiritualis seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka yang memang ageman dulu pusaka ini. Tapi mentak ceritakan barangkali Mas Gege krungu ya. Ini kelasnya dulu sering dipinjem buat lurah. Iya, 3 kali jadi. Ya, 3 kali lurah. Tapi duduk bupati loh ya, belum dites. Mungkin kelasnya baru kapolsek. Artinya yang baru dicoba adalah dipinjamkan untuk lurah. Iya. Sahabat Pusaka Jawa untuk lurah. Dan biasanya ada satu lagi pasangannya. Cuman saya mereview yang ini satu. Oke, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kebetulan permasalahan akan timbul
ketika meteran tidak ada. Biasanya meterannya di sini. Meja saya kadang diacak-acak sama anak soleha ya, sama Patime. Ya sudahlah, ini bilahnya cukup kira-kira berapa Mas Gege? Bentar. Ya sekitar 20-an. 30 sentinan lah ya kali ya. Ini tangan saya segini 25 loh. Jentik ini segini ya, lah. 30 lah. 30-an, sekitar 30 cm sahabat Pusaka Jawa. Dan ini dapurnya adalah dapur Kidang Mas. Kalau kita lihat ya, ciri-ciri dari dapur Kidang Mas adalah looknya 9. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Memakai gandik lugas atau polos, memakai pejetan, kemudian memakai greneng. Ya, ciri-ciri dari dapur keris Kidang Mas, looknya 9, gandiknya lugas atau polos, memakai pejetan, kemudian memakai greneng. Udah selesai. Saya lihat pasikutannya dulu dan saya kasihkan ke Mas Gege yang nayuh. Saya lihat pamornya Mas Gege. Pamor, gonjo, pucukan bilah. Oke, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya itu ikutnya Nyujen. Pucukan bilah ada 6, yang terkenal 4. Yang pertama adalah Nyujen, Anggabah Kopong, Ngudup Gambir, Ambu Tutumo. Ini yang terkenal atau yang masyhur. Ada Nugi Pinete dan ada yang Ngumyang. Kemudian kita lihat gonjonya. Gonjonya ikutnya gonjo apa ini ya? Kalau saya lihat gonjonya wuwung, sahabat pusaka, rata ya. Tapi ini juga mempunyai keistimewaan, gonjonya gonjo iras. Biasanya kalau gonjo iras itu ada pada keris-keris tangguh yang sepuh. Dan ini insya Allah juga tangguhnya tangguh sepuh. Ya, terus kemudian kalau kita lihat dari pejetan atau belumbangannya, ini bata rubuh. Kemudian kita lihat lagi dari pamornya ini adalah pamor Wengkon Isen. Kebetulan pamor Wengkon Isen, di video yang kemarin saya babar tentang pamor Wengkon Isen. Pamor Wengkon Isen mempunyai tuah atau angsar adalah lebih kepada perlindungan. Tergantung juga isinya apa. Kalau isinya pamornya umpamanya di dalamnya adalah waswuta, jadi juga diikutkan untuk kerezekian juga dan juga perlindungan. Nah, kalau ini saya lihat di dalamnya isinya isen seperti pedaringan kebak ini. Ya, pedaringan kebak, cuman ya pedaringan kebak. Ya, jadi wengkonnya wengkon isen pedaringan kebak, dan wengkon juga ada yang miring, yaitu dengan garis yang lurus simetris. Kemudian ada yang memakai melumah. Nah, kalau kita bicara tuah atau angsarnya adalah untuk tadi saya jelaskan, wengkon isen adalah lebih banyak kepada protek atau perlindungan, dijauhkan dari segala macam godaan. Hidup di dunia ini banyak godaan, banyak duitnya perempuan datang, banyak duitnya kadang suka iseng-iseng judi, banyak duitnya kemudian bersifat boros. Nah, dari wengkon isen ini doa dan harapan dari Sang Empu itu biar kita tidak menjadi orang yang boros, tidak suka judi, tidak suka minum, artinya hidupnya fine-fine saja. Ya, kalau hidupnya fine-fine saja, insya Allah juga hartanya berkah dan bermanfaat. Kalau kita lihat dari looknya, ini adalah ikutnya look kembak. Kalau kita lihat dari selorok besinya dari sini kelihatan hijau, hitam kehijauan. Kalau kita lihat dari pasikutannya, ya pasikutannya yang agak apa ya, luruh besinya, pamornya juga pandes, kemudian agak kaku. Ini adalah Pajajaran, tapi Pajajaran ya Pajajaran Mojopahit ya, Pajajaran era Mojopahit ini seperti itu. Cukup tua, sahabat pusaka Jawa, dulu cukup tua ya. Nah, ini dulu sering dipinjam untuk apa ya, sering dipinjam untuk pemilihan lurah, sudah 3 kali. Sebenarnya ada satu lagi pasangannya, sahabat pusaka Jawa, cuman memang kita yang saya review satu aja ya, kita review satu saja. Nah, ini apa ya, untuk lurah dulu suka pinjem
terus kemudian setelah jadi dikembalikan lagi, ada lurah lagi pinjem. Biasanya kan hal seperti itu ketok tular. Karena kalau orang ingin mencapai satu kesuksesan kan apa saja dipakai. Artinya ya yang kira-kira bisa bermanfaat dipakailah sampai ada hasilnya, ya alhamdulillah ada hasilnya, sudah dikembalikan, kan seperti itu ya. Biasanya juga kalau untuk pemilihan lurah kan banyak serangan-serangan metafisika seperti itu. Nah, ini juga termasuk untuk agar memprotek dari hal-hal yang kurang negatif, hal-hal yang negatif. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara dapur kidang, Mas, kidang kita ketahui adalah kijang, hewan rusa ya. Kijang sama rusa sama enggak sih? Sama kayaknya ya. Kijang, rusa. Emas artinya adalah emas, berarti kijang yang berbentuk emas. Kita ketahui kijang itu banyak disukai oleh orang, kulitnya saja bisa buat wafak. Ya, artinya suka dibuat pegangan tergantung tulisannya. Biasanya kalau untuk kulit kijang kebanyakan untuk mahabbah. Ya, untuk pengasihan. Kalau untuk yang kejadukan biasanya kulit macan. Terus kulit kerbau landoh, tapi ya lulang landoh jadinya gitu. Yang punya Saridin, makamnya di mana itu? Di Pati ya, Saridin, muridnya Sunan Kalijaga, min auliyah ilah juga. Kemudian berarti besar harapan dari sang empu dengan nama dapur kijang ya, kidang itu, agar orang itu bisa lincah ya, lincah layaknya kijang, artinya hidupnya riket, kesehariannya itu tidak lelet satset. Bahasa saya ini satset. Mas kita tahu adalah logam mulia yang banyak orang cintai di seluruh dunia. Sebelum ada uang, emas adalah logam yang paling tinggi untuk pertukaran barang atau barter untuk jual beli. Jadi diharapkan juga kita bisa seperti emas, artinya kita mempunyai nilai jual yang tinggi ya. Kita mempunyai bahasanya ya, inner beauty, ketampanan atau kecantikan dalam diri yang akhirnya membuat nilai kita ekspensif, yang mahal ya. Wong banyak yang suka seperti itu, tidak bertindak tanduk pun tidak murahan, artinya tidak berbuat sembarangan, penuh dengan pemikiran, penuh dengan kesopanan seperti itu, ungguhe dinggo gitu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari Luk 9 adalah jelas agar seseorang itu mempunyai wibawa yang besar ya, mempunyai wibawa dan karisma yang besar, sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang baik dan ditaati oleh bawahannya. Jadi kalau sahabat Pusaka Jawa pengen mendapatkan satu wibawa yang besar, tinggal cari Luk 9, kemudian ditambah lagi tapi rezekinya yang banyak. Carilah pamornya yang kerezekian seperti itu. Pengen dapat proteknya sama. Berarti sebetulnya kalau kita kaitkan untuk pemilihan lurah ya wajar umumnya pegang ini kan, karena di sini ada mempunyai karisma wibawa yang besar. Karena ketika menghadapi masyarakat untuk melawan atau fighter pada saat pemilihan kan dibutuhkan visi misi, bisa ngomong ya, ketika ngomong punya wibawa yang besar, mempengaruhi audiennya, kemudian setelah itu mereka pun patuh dengan kita seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat kerisnya ini ramping ya, ditangting pun enak, gonjonya pun iras. Kalau gonjo iras mempunyai kelebihan adalah walaupun umurnya ratusan tahun, ora copot, ora oklek-oklek. Kan banyak sekali saya keris sering gonjone coplok dewek, kudune disetel maning, di lim maning ya. Kalau dengan gonjo iras itu enak, menyatu dengan bilah, cuman tinggal di garis stok dengan waktu panas. Bentar. Seperti itu. Iklan anggap di situ. Sudah Mas Gege. Udah. Silakan Mas Gege, dibabar Mas Gege.
Untuk energinya, lumayan. Warna biru cerah. Warna biru cerah. Warna biru cerah. Untuk orangnya biru cerah berarti kayak langit toh? Ya, seperti. Bukan dongker ya? Bukan biru laut. Biru apa ya berarti ya? Biru cerah. Seperti. Itu bukan. Itu yang di bawah. Ini. Oh iya, ya biru langit. Itu lagi. Lebih muda lagi. Gitu. Oke, terus? Akhirnya biru mega lah ya. Biru mega. Terus? Ada entah sih itu bangsa jin atau Koren ya. Senopati sih dia sebutannya Senopati Derajat itu. Senopati Derajat saya catat sahabat Pusaka Jawa karena saya orangnya agak kelalenan. Orangnya senangnya mesem. Senopati Derajat. Ramah lah. Ditanya-tanya juga enak, akeh mesem. Agama apa? Itu nggak tahu. Nggak tahu nggak nanya. Kurang paham itu. Terus? Saya nggak nyampe situ. Takut nggak sopan sih ya. Iya. Bingung sih saya. Iya terus? Akhirnya cerita-cerita ini untuk apa sih sebetulnya kan? Ya intinya tingkat kewibawaannya tinggi. Gitu kan. Karena terus? Saya lihat dari isinya pun ya berwibawa banget lah. Iya. Mantap. Jadi memang sama dengan Luke 9 tadi. Sama dengan Luke 9 berarti. Dengan membawa kereta kencana ya kan dengan pasukannya. Ada cewek, ada cowok lah banyak. Kira-kira sampai berapa ya? 60-an segituan. Dihitung-hitung. Dari mana Mas Gege ditanyain? Nggak tahu. Nggak nanya ya? Lupa, kadang Mas Gege juga lupa ya nggak masalah. Terus gimana? Akhirnya cara pemeliharaannya? Gampang, paling simpel, tidak ada apa-apa kan. Yang penting asal rapi gitu kan. Gitu. Terus ya mungkin menurut saya sih kalau biasanya kalau nggak minta apa-apa, paling tidak kenal. Nah itu masalahnya. Berarti sering kirim Fatihah. Kirim Fatihah lah paling enggak. Tapi menurut saya itu Islam sih kata saya sih. Soalnya beda lah dari auranya saya tahu. Cahayanya gitu. Dari energi positif atau negatif kan ya. Bisa ketahuan dari energinya dia sendiri. Gitu. Cuman dia ini lebih utamakan ke kewibawaan. Terus? Dia emang untuk yang memiliki pangkat bagus gitu kan. Jadi si pemilik artinya adem. Saya juga lihat ini sumringah bongbong. Rasanya itu bongbong kalau megang ini gitu kan. Adem gitu loh. Adem. Intinya ya bisa buat nangkal juga. Buat protek juga ada ya? Iya bisa. Insya Allah kalau ya walau alam ya. Iya. Insya Allah lah. Kalau untuk lurah sih bisa sih menurut saya. Calon lah. Buat mencalonkan gitu. Lurah. Jadi omongan kita itu jadi disenengin orang dari ucapannya ya kan, gitu tapi dibawa. Nah susah kan bawanya kan panjang kan. Enggak ini sahabat Pusaka Jawa ini kenapa saya angom ini bikinnya malam. Kopinya langka maning. Allah nginung orang tahu Sabaskom. Tak inung. Coba Mas Gege jelasin yang tadi digali dari situ. Ya bisa tadi ya untuk protek ya bagus. Jadi misal ada kiriman atau apa nanti ada yang nangkis gitu bisa tanpa kita harus ngelakon lah cara bahasanya, cara kasaran. Harusnya dituku perih. Iya nggak usah dituku. Tapi ada pantangan. Apa tuh? Nggak boleh minuman alkohol kayak gitu nggak boleh. Cuman itu pantangannya. Iya, kalau udah ngeluar pantangan dia nggak berfungsi ke orang itu gitu. Ada pantangannya seperti itu. Siap. Tidak boleh. Saya nggak maksiat. Maksiat apa tuh? Maksiat lah semuanya. Ya sebetulnya maksiat bukan dilarang masalah keris sih. Intinya ya sebetulnya nggak boleh. Seperti itu. Nggak perlu dari lihat ininya gitu kan. Kita emang nggak boleh sebetulnya. Iya di agama dilarang. Di agama juga dilarang kan. Apalagi Mas Gege? Ya cukup sih. Cukup. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Mas Gege sudah menayuh. Mudah-mudahan dengan adanya tayuhan seperti ini menjadi nilai edukasi buat sahabat Pusaka Jawa karena kita di sini hanya ingin memberikan sedikit ilmu yang kita tahu. Jika ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya. Saya lihat-lihat di komen pada komen itu sebetulnya udah ada isi dari itu atau gimana sih atau isian kan ya saya pernah menjelaskan semua keris
ada isinya. Yang sepuh. Yang sepuh ya. Kalau Kamardikan saya nggak tahu itu. Belum pernah ngecek juga. Tapi kalau yang sepuh, setahu saya itu ada semua. Cuman biasanya energi. Dan itu maksudnya energi gimana sih? Itu energi isian atau maksudnya gimana? Jin punya energi atau jadi gini, saya anggap lampu. Saya udah buat ini yang ditempa dengan puasa tirakat itu jadi energi otomatis. Dengan tadi puasa kan ada niatnya kan. Dia pasti ada sholat hajatnya, sholat malamnya, terus minta sama yang puasa. Terus mungkin dengan caranya si empu ditiup atau di seperti dalam. Ini kan tenaga dalam, atau ada juga empu yang sudah tirakatnya udah ratusan hari baru dia berani bikin. Jadi nggak perlu tirakat lagi dan dia udah bisa mengisi sendiri energi. Gitu langsung ya. Nah tadi energi ada 3, alam, cakra, tenaga dalam. Biasanya ada yang lengkap, ada yang energi alam, ada yang energi tenaga dalam gitu kan. Nah setelah ini jadi, nah nanti biasanya ada khoda masuk. Itu yang suka dengan energi yang suka itu. Dengan energi itu cocok gitu kan. Akhirnya menempati. Terkadang ada juga si empu udah memiliki pasukan sendiri. Pasukan diisikan diisi sendiri seperti itu. Ditanamlah di sini, dikurung. Di sini. Jadi, kayak sahabat Pusaka Jawa jelas kalau sudah paham lah. Sudah paham. Kalau kurang jelas sahabat Pusaka Jawa lihat video-video saya sebelumnya. Karena video saya dengan Mas Gege 30 ada. 30 ada. Kalau yang jelasnya datang aja. Datang aja ke sini ya, ke Selawi di Tegal. Oke, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.